Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari analisis lingkungan eksternal yang beranggotakan Yusi Nabilah, NIM 2020-10-300-168, Putri Rizky Mauldia, NIM 2020-10-300-143, dan Rizka Bella Amalia, NIM 2020-10-300-147. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang berada di luar organisasi yang saling mempertukarkan sumber dayanya dengan organisasinya tersebut dan tergantung satu sama lain. Organisasi mendapatkan input seperti bahan baku, uang, dan tenaga kerja dari lingkungan eksternal, kemudian ditransformasikan menjadi produk dan jasa sebagai output bagi lingkungan eksternal. Menurut Williams, lingkungan eksternal merupakan semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Sedangkan menurut Handoko, lingkungan eksternal terdiri dari unsur-unsur di luar perusahaan yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan berpengaruh dalam pembuatan keputusan oleh manajer. Ada pula menurut Stoner, lingkungan eksternal terdiri dari unsur-unsur yang berada di luar suatu organisasi yang relevan pada kegiatan organisasi itu. Lingkungan eksternal memiliki dua bagian utama, yaitu lingkungan umum dan lingkungan industri. Lingkungan umum merupakan elemen dalam masyarakat luas yang mempengaruhi industri dan perusahaan-perusahaan di dalamnya. Sedangkan lingkungan umum merupakan faktor-faktor ancaman masuknya peserta, pemasok, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan yang mempengaruhi perusahaan dan tindakan serta tanggapan bersaing. Faktor-faktor lingkungan eksternal. Lingkungan umum adalah lingkungan eksternal organisasi yang memiliki ruang lingkup luas. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Macam-macam faktornya ada 5. Yang pertama, faktor ekonomi. Elemennya ada suku bunga, neraca perdagangan, inflasi, pendapatan domestik bruto, surplus atau defisit anggaran, dan tingkat simpanan pribadi. Yang kedua, faktor sosial budaya. Elemennya budaya lokal, lalu adat istiadat, budaya asing, tren atau selera konsumen, perilaku masyarakat, pergeseran preferensi kerja. Yang ketiga, faktor politik atau hukum. Elemennya ada hukum perpajakan, perizinan, ketenagakerjaan, politik perdagangan internasional, dan proteksi. Lalu yang keempat, ada faktor teknologi. Elemennya, teknologi komunikasi dan informasi, lalu inovasi produk dan jasa, Internet of Things atau IoT, artificial intelligence, dan revolusi industri 4.0. Dan yang kelima, faktor demografi. Elemennya ada jumlah populasi, jumlah anak muda atau milenial, struktur usia, distribusi pendapatan, distribusi geografis, dan komposisi etnis. Analisis lingkungan eksternal. Untuk menghadapi lingkungan yang seringkali tidak jelas dan lengkap, perusahaan dapat menempuh cara yang disebut analisis lingkungan eksternal, yakni 1. Scanning, yaitu untuk mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum. Melalui scanning, perusahaan mengidentifikasi sinyal-sinyal awal perubahan yang mungkin terjadi dalam lingkungan umum dan mendeteksi setiap perubahan yang sedang terjadi. Yang kedua, ada monitoring. Para analisis mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah sebenarnya suatu kecenderungan sedang berkembang. Hal ini penting untuk suksesnya monitoring adalah kemampuan untuk mendeteksi arti dari setiap kejadian lingkungan. Yang ketiga ada forecasting atau proyeksi. Saat melakukan forecasting, analisis mengembangkan proyeksi tentang apa yang terjadi dan seberapa cepat sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring. Yang keempat ada assessing. Tujuannya untuk menentukan saat dan pengaruh lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategi suatu perusahaan.
Tujuan dari asesmen adalah untuk menentukan implikasi dari pengertian itu terhadap organisasi. Tanpa asesmen, analisis akan mendapat data yang menarik tanpa mengetahui relevansinya. Kesimpulan dari materi analisis lingkungan eksternal yaitu perusahaan harus mampu melihat dan menganalisis lingkungan eksternal yang ada. Lingkungan eksternal dibagi dua, yakni lingkungan umum dan lingkungan industri. Beberapa faktor lingkungan umum adalah ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum, teknologi, dan demografi. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi perusahaan, dan perusahaan cenderung harus mengikutinya. Perusahaan dapat menganalisisnya melalui scanning, mentoring, forecasting, dan assessing. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dalam pengucapan maupun penulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.